Hey sobat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum sobat santri semua. Perkenalkan, nama saya Udin. Di sini Udin akan menemani sobat santri semua untuk belajar. Pada episode ini kita akan membahas tentang salah satu kitab hadis, yaitu kitab Sunan An-Nasa'i, yang akan disampaikan oleh teman-teman dari ilmu hadis. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja sobat, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samarkandi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan jurusan Ilmu Hadis di salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang bertempat di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, teman-teman. Langsung saja pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas biografi dari sosok seorang imam ahli hadis yang terkenal dengan sebutan Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i memiliki nama lengkap Ahmad bin Su'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar, dan diberi gelar dengan Abu Abdurrahman An-Nasa'i. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa, yang masih termasuk wilayah Khurasan. Maka kepada tempat kelahiran beliau inilah namanya dinisbatkan, teman-teman. Dan juga perlu kita ketahui kalau bahwasanya di kota Nasa ini beliau tumbuh Beliau tumbuh dari masa kecilnya, dan di sini juga beliau memulai aktivitas pendidikannya, teman-teman. Namun seperti apa aktivitas pendidikan Imam An-Nasa'i? Tidak seperti yang sekarang. Ternyata aktivitas pendidikannya itu, yang pertama beliau ternyata menghafal Al-Quran, teman-teman. Di samping itu menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Dan tatkala beliau sudah menginjak usia remaja, timbullah keinginan beliau dalam dirinya sendiri untuk mengadakan pengembaraan dalam rangka mencari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka ketika usianya juga menginjak 15 tahun, mulailah beliau mengadakan perjalanan ke berbagai daerah seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan daerah-daerah lainnya yang masih berada di Jazirah Arab. Untuk apa? Untuk mendengarkan dan mempelajari hadis Nabi dari ulama-ulama negeri yang beliau kunjungi tersebut. Dengan usahanya yang sungguh-sungguh ini, maka tidaklah kita heran kalau bahwasanya beliau itu sangat unggul dalam disiplin ilmu hadis serta sangat menguasai dan ahli dalam ilmu tersebut. Selanjutnya, setelah menjadi ulama hadis, beliau memilih negara Mesir sebagai tempat bermukim untuk menyiarkan dan mengajarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Beliau tinggal di Mesir ini sampai setahun sebelum beliau wafat. Karena setahun menjelang beliau wafat, ia pindah ke Damaskus. Disinilah terjadi suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sekaligus merupakan sebab kematiannya.
Beliau meninggal pada tahun 303 Hijriah. Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 13 bulan Syafar, tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi di Ar-Ramlah, dalam usia sekitar 85 hingga 88 tahun. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغرب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرب الحبيب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari mahasiswa Indonesia yang terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Mas Samad Kandi yang telah memberikan uraian singkat tentang biografi Imam An-Nasai. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari studi kitab hadis tentang sistematika dan juga metode penyusunan kitab An-Nasai. Sebagai ulama yang besar, Imam An-Nasai sudah barang tentu memiliki karya-karya yang luar biasa dalam bidang ini. Salah satu yang paling termasyhur dari karya-karya beliau adalah Kitab Sunan An-Nasai. Kitab Sunan An-Nasai sederajat dengan Kitab Sunan Abu Dawud. Hanya saja karena Abu Dawud lebih terfokus terhadap matan hadis dan juga hadis-hadis yang sering digunakan oleh para fuqaha, maka Sunan Abu Dawud lebih tinggi satu tingkatan dibandingkan dengan Kitab Sunan An-Nasai. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari selektifnya Imam An-Nasai dalam menentukan kriteria perawi, beliau berhasil menyusun sebuah kitab, yaitu Kitab Sunan Al-Kubra. Hal ini merupakan cikal bakal dari Kitab Sunan An-Nasai. Di dalam Kitab Sunan Al-Kubra masih belum terdapat pemisahan antara hadis yang sahih, hasan dan juga dhaif. Oleh karena itu, beliau berkeinginan untuk menyusun sebuah kitab hadis hasil dari kitab tersebut. Maka tersusunlah Kitab Al-Mujtaba min As-Sunan yang saat ini kita kenal dengan Kitab Sunan An-Nasai. Jumlah hadis yang terdapat di dalam Kitab As-Sunan Al-Kubra atau Kitab Sunan An-Nasai berjumlah 5.774 hadis. Dan metode yang digunakan Imam An-Nasai dalam menyusun kitab ini adalah dengan metode As-Sunnah, yaitu penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum dalam Islam. Di dalam Kitab Sunan An-Nasai hanya mencantumkan hadis-hadis yang marfu atau hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila terdapat hadis yang mauquf dan juga maktub, maka jumlahnya relatif sedikit. Adapun sistematika penulisan Kitab Sunan An-Nasai adalah sebagai berikut.
Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada rekan saya, Ali Idris Baidul. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengutarakan pendapat para ulama tentang kitab karangan Imam Nasai. Yang pertama adalah Imam Haramain. Imam Haramain pernah berkata, tidak ada ulama mazhab Syafi'i melainkan Imam Syafi'i berjasa dan menjadi anugerah baginya, kecuali Al-Baihaqi atau yang sering kita sebut dengan Imam Nasai. Maka beliau sangat berjasa dan menjadi anugerah bagi Imam Syafi'i berkat karya-karyanya yang membela mazhabnya. Yang kedua adalah Imam Zahabi. Dalam salah satu kitabnya yang khusus memberikan catatan terhadap kitab Al-Sunan Al-Kubra, beliau berkata, Imam Al-Baihaqi atau Imam Nasai adalah orang yang pertama kali mengumpulkan nas-nas madhab Syafi'i, bahkan ia juga orang terakhir yang mengumpulkannya. Apa yang ditulis oleh ulama-ulama pendahulu terdapat dalam karyanya, dan saya tidak melihat orang setelahnya yang melakukan pengumpulan nas seperti beliau, karena semua telah ditulisnya dan peluang bagi orang setelahnya sangat tertutup. Dan dulu ada 3 orang yang pernah bermimpi melihat Imam Syafi'i memegang kitab-kitab karangan Imam Nasai. Ia memujinya dan menjulukinya sebagai orang yang faqih. Kemudian Imam Zahabi berkata, itu adalah mimpi yang hak atau yang nyata. Karya-karya Imam Nasai sangat agung dan berlimpah manfaat. Sangat sedikit sekali orang yang sebanding dengan beliau dalam berkarya. Namun demikian, Ibnu Al-Jauzi, pengarang kitab Maudhu'at atau hadis-hadis palsu, mengatakan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sunan Nasai tidak semuanya berkualitas sahih, namun ada yang maudhu'. Beliau menemukan 10 hadis palsu di dalamnya, sehingga munculkan kritik tajam terhadap kredibilitas kitab tersebut. Seperti yang disanggung di muka hadis itu semua sahih menurut Imam Nasai. Adapun orang yang menilai hadis tersebut adalah maudhu', itu merupakan pandangan subjektif penilai. Hal itu karena masing-masing orang mempunyai kaidah-kaidah mandiri dalam menilai kualitas sebuah hadis. Demikian pula kaidah yang ditawarkan Imam Nasai dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Agak mengejutkan bila hadis-hadis koleksi Imam Nasai semuanya dipandang sahih. Pandangan itu pernah dikemukakan oleh Abu Hasan Ad-Daruqutni, Ibnu Mandah, Ibnu Al-Sakan, Abu Ali Al-Nasaiburi, Ibnu Subahi, Abu Ahmad Al-Adli, dan Khatib Al-Baghdadi. Hal ini karena mereka mungkin hanya melihat sisi sikap Imam Nasai demikian cerdas, terbuka, dan ekstrim dalam seleksi jalur riwayat yang didukung oleh karyanya sebagai berikut. Pertama, dalam menilai interogasi rijal hadis seperti dikemukakan oleh Abu Ali An-Nasaiburi cenderung lebih hati-hati dan lebih ketat daripada cara yang ditempuh oleh Imam Muslim, meskipun pendapat ini ditentang oleh ulama lain. Yang kedua, amat minim jumlah satuan perawi dalam Sunan An-Nasai yang dicurigai lemah. Terbukti banyak perawi yang dikoleksi hadis-hadisnya oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi justru disampingkan dan ditolak oleh Imam Nasai. Demikian juga bila dilihat kritik Abul Faraj Ibnu Jauzi terhadap hadis-hadis koleksi Imam Nasai, lebih minim yang diduga dhaif atau maudhu'. Ibnu Jauzi hanya mempermasalahkan 10 hadis. Seperti yang diketahui umum bahwa Ibnu Jauzi cenderung overkritik atau berlebihan dalam mengkritik sebuah hadis. Namun terhadap Sunan An-Nasai, hasil evaluasi beliau demikian minim yang dhaif. Yang ketiga, dalam teori jarh wa ta'dil yang dikembangkan oleh Imam Nasai diperlakukan sebagai referensi baku bagi kalangan muhaddisin generasi sesudahnya. Agak mengejutkan bila hadis-hadis koleksi Imam Nasai semuanya dipandang sahih. Pandangan itu pernah dikemukakan oleh Abu Hasan Ad-Daruqutni, Ibnu Mandah, Ibnu Al-Sakan, Abu Ali Al-Nasaiburi, Ibnu Subahi, Abu Ahmad Al-Adli, dan Khatib Al-Baghdadi.
Hal ini karena mereka mungkin hanya melihat sisi sikap Imam Nasai demikian cerdas, terbuka, dan ekstrim dalam seleksi jalur riwayat yang didukung oleh karyanya sebagai berikut. Pertama, dalam menilai interogasi rijal hadis seperti dikemukakan oleh Abu Ali An-Naisaburi cenderung lebih hati-hati dan lebih ketat daripada cara yang ditempuh oleh Imam Muslim, meskipun pendapat ini ditentang oleh ulama lain. Yang kedua, amat minim jumlah satuan perawi dalam Sunat An-Nasai yang dicurigai lemah. Terbukti banyak perawi yang dikoleksi hadis-hadisnya oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi justru disampingkan dan ditolak oleh Imam Nasai. Demikian juga bila dilihat kritik Abul Faraj Ibnu Jauzi terhadap hadis-hadis koleksi Imam Nasai, lebih minim yang diduga dhaif atau maudhu. Ibnu Jauzi hanya mempermasalahkan 10 hadis. Seperti yang diketahui umum bahwa Ibnu Jauzi cenderung overkritik atau berlebihan dalam mengkritik sebuah hadis. Namun terhadap Sunan An-Nasai, hasil evaluasi beliau demikian minim yang dhaif. Yang ketiga, dalam teori jarh wa ta'dil yang dikembangkan oleh Imam Nasai diperlakukan sebagai referensi baku bagi kalangan muhaddisin generasi sesudahnya. Terhadap pandangan penilaian tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir membantahnya, sebab hanya pada aspek kecermatan seleksi rijal hadis saja Imam Nasai tampak meyakinkan. Namun pada segi-segi lain terlihat berbagai kelemahan yang mendasar. Ibnu Katsir mengetengahkan 3 aspek kelemahan, yaitu pertama, dalam jajaran rijal hadis panjang koleksi Sunan An-Nasai terdapat orang-orang yang digolongkan majhul atau tidak dikenal pribadi dan keahliannya, dan terdapat pula perawi yang majruh, ternoda sifat keadilan pribadinya. Yang kedua, banyak perawi tabaqah ketiga yang menjadi pendukung sanad hadis-hadis inti atau hadis referensi utama bagi materi yang bersangkutan, dan justru terdiri atas perawi yang ramai diperdebatkan ulama segi diterima atau ditolak periwayatannya, antara lain oleh Muawiyah bin Yahya Al-Salafi, Ishaq bin Yahya Al-Kilbi, dan Musanna bin Ansabah. Yang ketiga, dalam Sunan An-Nasai sebenarnya banyak dijumpai hadis dhaif, mu'allaf, dan mungkar. Erosi mutu hadis mungkin disebabkan banyaknya riwayat perawi tabaqah keempat, sekalipun hadis mereka hanya menempati posisi mutabak atau sahawid. An-Nasai sangat selektif dalam menulis kitab sehingga para ulama mengatakan bahwa derajat kitab tersebut berada kedua setelah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal itu dikarenakan kitab tersebut paling sedikit mengandung hadis dhaifnya dibandingkan dengan kitab sunan lainnya. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat santri, demikian tadi pembahasan studi kitab hadis Sunan An-Nasai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke sahabat, pohon-pohon di hutan lebat, daunnya gugur jatuh ke kali. Terima kasih wahai sahabat, semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.